satu kata dalam bahasa Turki gitu. Hmm, Heeh. Satu kata dalam bahasa Turki. Ada gönlüm. Gönlüm. Itu artinya Nah, apa? kalau diartikan itu adalah hatiku. Ya, ya jadi saya sangat suka banget. Kenapa? Karena penyebutannya juga kayak manis-manis gimana gitu ya. Gönlüm. Sangat. Halo semuanya, selamat datang di Ciremai Talks. Di episode kali ini, kita akan bahas bagaimana sih pembelajaran bahasa Turki di LPK Ciremai Global Academy. Oh iya, sebelum itu, kalian jangan lupa nonton podcast sebelumnya ya guys. Kali ini, kita akan ngobrol bareng bersama pengajar di Ciremai Global Academy. Siapa sih pengajarnya? Langsung aja kita panggil Hoja Ambar. Oke, silakan duduk. Oke, terima kasih Mas Paul. Iya. Selamat datang semuanya. Selamat datang kembali bersama saya yaitu Hoja Ambar yang mana saya juga mengajar bahasa Turki di LPK Ciremai Global Academy ini ya. Oh iya, apa kabar nih Hoja Ambar? Alhamdulillah baik, makasih Mas Alhamdulillah, Paul. iya Gimana ya. kabarnya Mas Paul nih? Saya alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah ya. Langsung aja ke pertanyaan pertama nih guys. Iya ya, sok. Kalau boleh tahu nih, Hoja Ambar udah berapa lama sih ngajar bahasa Turki di sini? Kurang lebih sekitar hampir setengah tahunan saya belajar lagi mengajar bahasa Turki di LPK Ciremai Global Academy ini. Ya, kurang lebih sekitar setengah tahunan ya, Mas Paul. Termasuk masih baru-baru lah ya Iya, Pak. termasuk baru. Dan biasanya apa sih yang menjadi kendala bagi siswa atau kandidat nih dalam belajar bahasa Turki itu sendiri? Kayak apa sih yang bikin siswa atau kandidat ngerasa, aduh susah nih belajar bahasa Turki gitu? Oh, ada. Yang pertama, yang pastinya pasti pengucapan ya. Kalau dalam bahasa Turki mungkin disebutnya telafuz ya, telafuz dalam bahasa Turki. Kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah pengucapan. Karena memang ada beberapa huruf Turki yang mungkin baru dikenal oleh orang-orang Indonesia khususnya. Meskipun apa namanya bentuk huruf Turki itu adalah bentuk dari Latin, sama mirip dengan bahasa Indonesia. Cuman ada beberapa doang huruf yang memang baru bagi orang-orang Indonesia sendiri. Ya, kurang lebih seperti itu. Terus ada juga yang kedua mungkin mengenai pendengaran langsung dari orang Turkinya. Nah, kenapa? Karena orang Turki itu ngomong tidak seperti yang apa namanya sering kita lihat atau apa gitu ya di pelajaran bahasa Turki yang normal-normal gitu. Biasanya orang Turki kalau misalkan langsung ke sana ya, misalkan langsung ke Turki nih, langsung mendengarkan dari orang Turkinya itu luar biasa cepat sekali, Mas Oh, Paul. Jadi begitu. iya ada kemungkinannya nanti untuk mendengarkan agak-agak sulit kalau awal-awal Iya, mungkin betul ya. betul. Tapi mungkin nanti ketika sudah terbiasa, ya terpaksa karena terbiasa mungkin nanti akan mudah kayak gitu. Oke, oke. Dan menurut Hoja sendiri nih, seberapa penting nih belajar bahasa Turki? Dan kenapa sih harus belajar bahasa Turki gitu? Nah, menurut saya sangat penting khususnya bagi orang-orang siapapun itu yang mau berangkat ke Turki, tujuannya apapun itu ya sangat penting untuk mempelajari bahasa Turki. Kenapa? Karena ketika di Turki itu rata-rata orang Turki bukannya apa ya? Soalnya orang Turki itu satu mereka tuh kan negara maju ya. Betul. Otomatis mereka tuh kayak menganggap oh mendingan negara lain aja yang mempelajari bahasa Turki gitu loh. Biar mereka yang mempelajari bahasa kita. Kenapa? Wong kita udah menjadi negara maju gitu loh. Ya kayak gitu ya istilahnya. Iya, Kenapa iya, kita iya. harus mempelajari bahasa Turki untuk orang-orang yang mau berangkat ke Turki, Turki. iya. Siapapun itu dan tujuannya apapun itu. Kurang lebih seperti itu Oke, ya. Itu jadi yang dan belajar bahasa Turki juga bukan hanya untuk kalian yang mau berangkat ke Turki, itu juga bisa menjadi penambah pengetahuan kalian ya guys. ya. Dan pertanyaan selanjutnya nih Hoja, Ya ya siap-siap. Eh, kadang belajar bahasa tuh bikin frustasi ya. Ya. Apalagi kalau kayak udah ngerasa stuck gitu, kayak Hmm. oh kita saya udah belajar
tapi di sini-sini aja nih nggak ada perkembangan gitu. Apa sih pesan atau motivasi dari Hoja buat teman-teman semua yang lagi belajar? Kembali lagi ada pepatah yang mengatakan adalah bahasa adalah jendelanya dunia. Nah, itu berawal dari situ. Ingat, ketika kita keluar negeri atau ke negara manapun selain negara Indonesia, hal pertama yang harus kita pelajari adalah bahasa negara yang kita tuju tersebut. Dalam konteks ini kita Turki. Nah, maka yang harus kita pelajari adalah bahasanya. Nah, kita ingat lagi kalau kita mau ke Turki, oh, kita tuh harus mempelajari bahasa Turki. Kalau nggak mempelajari, oh ya udah kita nanti di sana bakal kesusahan. Nah, itu jadikan itu dasar landasan motivasi kalian agar semakin bersemangat kembali ketika kalian udah kendur atau apa namanya turun semangatnya gitu loh, ya. Jadi kembali lagi bahwa bahasa itu adalah jendelanya dunia dan kalian ketika keluar negeri ke negara manapun itu harus mempelajari bahasa negara tersebut kayak gitu. Terus apa namanya kalau misalkan itu masih belum mampu jadikan itu apa namanya motivasi kalian untuk menambah skill. Nah, karena sekarang investasi itu bukan hanya dari segi uang saja, tapi investasi skill juga sangat penting bagi kalian. Khususnya para pencari kerja atau siapapun itulah. Yang penting di sini adalah meningkatkan skill. Kayak gitu. Betul, inget ya guys, investasi bukan hanya di materi saja, Nah, tapi di itu. skill, oke? Ya, Minum dulu aja, biar ya, lebih santai makasih. kita. Nah, tadi kan motivasi ya, Hoja. Hmm. Sekarang saya mau nanya nih, tips apa sih yang bisa teman-teman lakukan atau Hoja berikan ke teman-teman agar eh, mereka bisa belajar bahasa Turki dengan lancar? Hmm. Pertama, siapkan apa namanya? Perbanyak kosakata, ya. Dengan kita memperbanyak kosakata, kita akan mengetahui apa nama-nama benda tersebut. Misalkan nama-nama benda ya, kayak misalkan apa ya, HP. Kalau dalam bahasa Turki mungkin telepon gitu. Terus apa namanya sendok buat makan itu kaşık misalkan itu ya. Itu kita hafalkan. Dengan cara apa mengingatnya? Ini ada 5 jari misalkan ya. Kita sebut saja ini si sendok ya, itu sendok ya. Terus ini piring dan seterusnya. Dengan apa namanya? Mengatakan kalau ini tuh sendok piring, tapi dalam bahasa Turki. Ingat, sendok tadi apa? Kaşık. Terus piring apa? Tabak ya. Kaşık tabak, sen kabak, sen kaşık, sen tabak. Nah, kalau dalam bahasa Turki gitu ya. Maksudnya apa tadi? Tadi itu saya menyebutkan kalau kamu tuh kaşık dulu ya. Kamu tuh tabak ya. Kayak gitu. Itu akan mempengaruhi dan akan apa namanya? Lebih mempermudah dan memperkuat ingatan, daya ingat kalian untuk menghafal kosakata. Itu yang pertama, tips yang pertama, ya. Menghafal kosakata dengan memakai benda di sekitar. Terserah mau pakai jari, mau pakai gelas, mau pakai paul juga bisa ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Terus tips yang kedua adalah dengan cara menonton film-film serial Turki. Mau apapun itu, terserah. Mau dari segi apa namanya jenis genrenya animasi kah, atau misalkan romance kah, atau action dan lain sebagainya, atau historical. Soalnya film-film Turki juga banyak yang historical, sejarah-sejarah ya. Sangat bagus untuk kalian menambah kosakata di sana juga dan menambah wawasan bagaimana orang Turki itu berbicara gitu. Mendengarkan orang Turki berbicara langsung meskipun melalui audio ya atau misalkan melalui laptop atau device ya istilahnya. Tapi tetap ya itu sangat bermanfaat buat kalian. Menambah apa kosakata, terus apa namanya cara berbicaranya orang Turki, mendengarkan gimana orang Turki berbicara, terus kalian juga menambah ilmu dalam apa namanya menonton filmnya, misalkan menonton film historical, oh saya baru tahu, jadi tahu nih apa namanya ternyata sejarah di Turki itu kayak gini 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 dan sebagainya. Itu nilai plusnya ya. Sisanya mungkin ya itu tadi
mempelajari bahasa dari menonton film, serial Turki, mau genre apapun, ya bebas. Terus tips selanjutnya membuat jurnal harian. Nah, Kayak kayak gitu ya. notes kayak gitu lah Nah, ya. notes-notes kayak gitu. Itu juga sangat sangat bermanfaat dan mempermudah kalian dalam mempelajari bahasa Turki. Ketika kalian lupa misalkan yang udah yang udah kalian pelajari di hari-hari sebelumnya, ya kalian tinggal mengingat kembali dengan cara yaitu tadi membuat jurnal harian. Kurang lebih seperti itu ya. Udah? Iya. Oke. Kali ini kita setelah pertanyaan yang mungkin agak berat ya, kita yang ringan-ringan aja lah ya Oke, sekarang. boleh boleh. Lumayan nih. Saya minum dulu bentar ya. Boleh, silakan, silakan, silakan. Nah, pertanyaan pertama nih. Ya. Selama di Hoja di Turki, makanan apa sih yang menjadi favorit Hoja di sana? Boleh jawab banyak. Boleh banget, boleh Oke. banget. Yang pertama itu adalah Karadeniz Doner, yang kedua adalah Sütlaç. Dua aja ya. Heeh. Karadeniz Doner itu merupakan makanan ciri khasnya kota Trabzon. Itu merupakan jenis makanan yang mirip-mirip kebab. Bukan mirip kebab sih, emang kebab. Tapi kebab di Indonesia kebanyakan cuman satu. Disebutnya kalau di Turki itu kebab durum. Ya. Nah, kalau yang saya sebutkan tadi adalah kebab doner. Karadeniz Doner ya. Ada berbagai macam jenis kebab di Turki. Salah satunya tadi kebab doner, kebab durum, kebab sis kebab, ca kebab dan lain sebagainya. Ada kofte kebab dan lain sebagainya ya. Masih banyak pokoknya. Banyak Jadi banget berarti ya, Bang. buat kebab Iya, itu sangat banyak ya. Meskipun ya kalau di Indonesia cuma satu jenisnya, tapi iya. ya di Indonesia juga lumayan enak kayak gitu. Itu satu. Nomor Iya. duanya tadi apa? Sütlaç. Sütlaç itu makanan manisan ya, mirip-mirip seperti apa kalau di Indonesia ya? Kayak puding tapi bukan seperti puding sih karena di bawahnya itu ada kayak beras-beras gitu ya. Tapi enak banget itu. Soalnya ada susu dicampur apa pokoknya enak banget deh. Sütlaç kalian wajib mencobanya. Ya, kalau kalian ke Turki bisa coba ya, guys Ya. ya. Sütlaç sama kebab. Nah, nih pas di Turki kan pasti Hoja dengerin dong lagu-lagu Turki gitu Oh kan. iya iya iya. Lagu apa sih yang Hoja favoritkan gitu? Kalau saya sih ada beberapa lagu yang memang cukup favorit seperti Anlasana yang dilaguin sama ini sebenarnya saya nggak tahu itu lagunya dia atau bukan ya, tapi nama vokalisnya itu kalau nggak salah Nahide Babasle ya. Nahide Babasle dia menyanyikan lagu Anlasana. Terus ada juga Bendeyo Giderim ya. Terus ada lagi Unuturum Elbet. Terus ada lagi Ayuzlum ya. Masih banyak yang lainnya kayak Iki Kelimemde, itu juga banyak ya. Bisa kalian dengarkan ya. Banyak kok di YouTube bisa kalian dengarkan secara gratis. Ya walaupun harus beli internet sih. Enggak gratis-gratis banget tapi setidaknya tidak berbayar. Ya. Kami kaum-kaum gratisan senang akan hal itu. Iya iya iya. Nah, Turki juga kan terkenal akan wisatanya, terkenal akan tempat-tempat yang indahnya gitu kan. Nah, iya iya. Tempat apa sih yang menurut Hoja paling indah gitu di Turki? Ada satu Turki itu memiliki Swissnya Turki. Tahu kan kota Wah, negara Swiss iya iya yang tahu indah-indah tuh indah dengan pohon banget itu. pinusnya ya. Iya. Nah, di Turki juga ada. Namanya adalah Uzungöl. Nah, Uzungöl. O-nya ada titik dua ya, inget ya. Aduh, jadi mempelajari bahasa Turki nih ya. Nggak Ya. apa-apa sedikit-sedikit lah. Jadi Uzungöl. Di sana itu gol itu merupakan kalau bahasa Indonesia itu adalah danau, ya. Kalau uzun itu artinya panjang, jadi danau panjang. Nah, kalau diistilahkan, itu tuh sangat indah. Kenapa? Jadi danau itu diapit oleh beberapa bukit atau gunung ya. Yang mana di antara bukit itu ada pohon pinus. Tahu sendiri kan kalian Swiss kayak gimana. Nah, Uzungöl juga mirip, tidak jauh berbeda. Mau itu musim semi, musim kemarau, musim dingin, semuanya sangat bagus untuk dilihat dan didatangi, dikunjungi. Wajib pokoknya itu Uzungöl. Terus yang kedua itu adalah Istanbul.
Oh iya, Ya, kota Istanbul itu kota tercantik menurut saya ya. Kenapa? Kalian bisa lihat sendiri karena saya nggak bisa menilai dengan kata-kata. Saking cantiknya. Ya, iya, kayak iya. gitu. Nah, pertanyaan terakhir nih Hoja. Bisa nggak sih sebutkan satu kata dalam bahasa Turki gitu? Hmm, Heeh. satu kata dalam bahasa Turki. Ada gönlüm. Gönlüm. Itu artinya apa Nah, Hoja? kalau diartikan itu adalah hatiku. Ya, ya, jadi saya sangat suka banget. Kenapa? Karena penyebutannya juga kayak manis-manis gimana gitu ya. Gönlüm. Sangat tatle. Tatle itu artinya manis ya. Oh iya. Ya, kayak gitu. Jadi gönlüm itu saya sukai karena ya itu tadi. Penyebutannya enak. Gönlüm. Lembut, manis ya. Ya, kayak permen manis. Ya, Oh, permen iya, ini ya. iya. Kayak gitulah. Terus mungkin ada lagi satu kalau misalkan buat semangat kayak Harika. Nah, Harika itu artinya adalah luar biasa. Mungkin dua aja ya Boleh, yang boleh, boleh. mungkin bisa kita pelajari. Oke, terima kasih Hoja atas Iya, waktu dan sama-sama. penjelasannya. Kita dapat banyak banget ilmu ya dari Hoja Ambar hari ini. Alhamdulillah, semoga Eh, bermanfaat. amin, amin. Dan buat teman-teman yang lagi belajar bahasa Turki nih, Ya, jangan menyerah ya kawan-kawan. Belajar bahasa bukan cuma kata dan tata bahasanya aja gitu kan. iya Tapi juga benar-benar. membuka pintu ke budaya, Nah, persahabatan, iya, dan peluang baru gitu. iya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sekian dan terima kasih.